Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Taurat Orang Percaya. Saudara, Taurat pertama kali ditulis dan diturunkan langsung oleh Tuhan Allah di Gunung Horeb atau Gunung Sinai kepada Musa dalam wujud dua loh batu yang dikenal sebagai Dekaloh atau 10 firman. Dan seiring berjalannya waktu, para rabi Yahudi pun mengembangkan Taurat. Dari yang semula memuat 10 hukum, dikembangkan menjadi 613 hukum yang termuat dalam catatan diskusi para rabi yang disebut Talmud. Banyak sekali bukan? Menjalankan 10 hukum saja sudah sulit, apalagi 613 hukum. Rasanya mustahil untuk menjalankan semuanya dengan sempurna. Sehingga mungkin kita akan tergelitik atau terdorong untuk bertanya, manakah hukum yang terutama di antara semuanya itu? Pertanyaan yang sama pun pernah diajukan oleh para rabi kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab sekaligus membungkam mereka dengan pernyataan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh hidupmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya, hukum yang terutama dari segala hukum adalah hukum cinta kasih. Dan tahukah saudara bahwa hukum ini merupakan satu-satunya kebenaran yang mutlak dan sempurna? Saudara, sebenarnya 10 firman ini hendak menyampaikan kepada kita bahwa puncak dari Taurat adalah cinta kasih yang kemudian dinyatakan melalui kehidupan Tuhan Yesus yang mengasihi Allah Bapa dan semua manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Tidak ada satupun hukum yang mutlak dan sempurna selain daripada hukum cinta kasih Allah. Dan Taurat cinta kasihnya lah yang seharusnya menjadi Taurat bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Allah. Ya, cinta kasih itulah Taurat orang percaya. Barang siapa percaya kepada Tuhan Allah, ia harus mengasihi Tuhan Allah dan sesamanya. Maka Tuhan berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Dalam hal ini, orang yang mengasihi sesamanya belum tentu mengasihi Tuhan Allah. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesamanya. Cinta kasih dan iman seseorang kepada satu-satunya Allah yang benar dibuktikan melalui cinta kasihnya terhadap sesamanya. Itu otomatis. Dan cinta kasih yang benar adalah cinta salib, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dilambangkan dengan garis tegak ke atas yang lebih panjang dari garis horizontal yang melambangkan kasih kepada sesama. Itu berarti kasih kepada Allah
harus lebih sungguh-sungguh dengan segenap hidup. Barulah orang akan bisa mengasihi sesamanya secara patut. Jadi, hendaklah Taurat cinta kasih Allah tetap tinggal dalam diri setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, Tauratnya orang percaya adalah kasih. Pertanyaan yang bisa muncul, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus hidup dalam kekudusan dan mencari Tuhan serta kerajaannya. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33 bagian A. Dan untuk bisa menemukannya, tidak bisa tidak, kita harus hidup kudus. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Yang kedua, cintailah sesama kita dengan tulus. Maka dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan tentu itu harus tulus, tidak ada apa-apanya. Sayangnya seringkali kita mengasihi sesama kita karena kita mengharapkan balasan, karena ia terpandang, karena ia orang kaya, dan sebagainya. Itu tidak boleh, saudara. Kasih kita kepada sesama harus tulus, harus sama kepada semua orang. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yang ketiga, jangan memutlakkan hukum lain selain daripada hukum cinta kasih Allah. Itu artinya hukum kasih itu di atas segalanya. Harus jadi yang utama dan yang pertama. Karena pada hukum cinta kasih inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 40. Sebab itu, saudaraku, kalau kasih atau hukum cinta kasih tepatnya menjadi Tauratnya orang percaya, maka hidup dalam kasih merupakan kemutlakan bagi kita semua, bukan pilihan. Dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Amin. Tuhan Yesus memberkati.